kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan mereaction tentang Pak D Jokowi, yang dimana Pak D Jokowi sudah pulang dari Jakarta dan sekarang sudah berada di rumahnya. Beliau merespon terkait tuduhan yang dikatakan oleh para kadrun yang mengatakan Pak D Jokowi melakukan kriminalisasi. Bagaimana tanggapannya? Kita simak sama-sama, bosku. Pak, terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. Peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Gimana guys kalau Anda posisi sebagai Pak Jokowi, guys? Saya yakinnya Anda tidak akan seperti Pak D Jokowi. Pasti langsung melakukan tindakan kepada polisi atas tuduhan hal-hal yang tidak benar. Tapi Pak D Jokowi tidak, guys. Luar biasa ini orang. Bisa menghadapinya dengan tabah dan mungkin, ya guys ya, ini mungkin kalau kita kemarin tidak YouTuber Nusantara, ya guys ya, tidak ada yang bilang Pak urus sampai tuntas ataupun laporkan segera, mungkin tidak, Pak D Jokowi tidak melaporkan, guys. Tapi Pak D Jokowi melaporkan atas keinginan kita semua itu, guys. Ini bukan masalah dendam, ini bukan masalah benci atau apapun itu. Tapi ini untuk pembelajaran agar ada efek jerak. Kita tahu sosok Presiden Jokowi, guys, yang sudah memajukan Indonesia, sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun, dan para kadrun pun bisa dibilang menikmati kerjanya Pak D Jokowi, tapi mereka membalasnya seperti itu, guys. Aduh, orang kuat, guys. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak, yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Luar biasa, guys. Dalam hal tertekan ataupun kondisi tertekan Pak D Jokowi, guys, masih bisa
mengatakan seperti itu, guys. Yang artinya Pak Jokowi tetap ingin merangkul semuanya, karena kalau dengan kebersamaan, kalau kita semua bersatu, maka tidak ada hal yang tidak mungkin untuk menghadapi semuanya itu. Kita sudah tahu ya guys ya, di mana sekarang perekonomian sulit, ditambah para kadrun itu guys. Sampai bingung guys menanggapi Pak Jokowi guys ini ya. Ini benar-benar hidupnya memang untuk Indonesia guys. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Alhamdulillah, kabinet kita, memerintah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Tuh ya, kalian dengar sendiri guys, tidak benar. Dan kalau benar pun gak masalah, soalnya apa? Demi memajukan Indonesia. Karena Pak Jokowi memimpin Indonesia itu 10 tahun. Ya, hal yang tidak mungkin pula Pak Prabowo meminta masukan. Dan apakah itu penting? Ya penting guys. Karena yang namanya pengalaman itu tidak bisa diukur dengan umur. Tapi sudah pernah melakukannya. Itu guys. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Terima kasih Pak. Anda sudah menyebut Pak Jokowi dan tidak melupakan Pak Jokowi. Matur nuwun Pak. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Tuh guys, apa yang Pak Prabowo bilang guys, dunia ini sedang penuh tidak kepastian guys. Apa yang dikatakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama guys. Bagaimana cara mengatasi itu? Ya kita harus bersatu. Bukan terus memecah belah seperti ini. Kami ada, YouTuber Nusantara ada itu karena ulah kalian. Kalian terus menyerang pemerintah. Tapi kalian menikmati dari kepemimpinan pemerintah. Bansos kalian hina, tapi kalian terima bansos. Makan bergizi,
kalian hina, tapi makan bergizi pula kalian makan. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1.000.000.000% Anda akan masuk bui. Amin. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, sudah sedikit menghibur kami ya guys ya. Saya khususnya yang tadinya sedikit meler guys, yakin aja. Inilah alasan kenapa kalau saya pakai akun utama membahas Pak D Jokowi nggak kuat guys, saya ya terus terang. Saya kuat membahas Pak D Jokowi kalau ngevlog ya mungkin kuat. Tapi ngevlog pun saat saya di Solo, saya nggak bisa deketin guys, saya nggak bisa ngomong guys kalau ketemu sama Pak D Jokowi. Serius guys, saya posisi di Solo kemarin itu jarang ngambil video pas dekat dengan Pak D Jokowi itu dikarenakan saya nggak kuat mental saya guys. Kalau melihat Pak D Jokowi lemes, kayak pengen netesin air mata guys. Soalnya apa? Orang semacam itu, orang seperti itu baiknya guys, bisa dihina, dicaci maki, bahkan difitnah guys. Siapa sih orang enak guys? Orang yang dianggap orang tua oleh kita, ada yang menghina, pasti itu kita akan balas. Ya sama seperti saya guys. Tapi saya beruntungnya, walaupun saya orang desa guys ya, ini nggak tahu saya kupingnya yang salah dengar atau Pak D Jokowi yang salah bicara. Saat saya mau foto kan saya telat guys, di situ saya dipanggil guys. Saya antri di belakang tapi saya dipanggil. Bahkan saya di stop sama pas pampres. Mas antri. Saya cuman bilang, Pak saya dipanggil Pak D Jokowi. Terus Pak D Jokowi manggil mas pas pampresnya dan saya masuk guys. Itu. Orang desa guys. Dikenal Pak Jokowi. Dan bilangnya guys, kenapa tadi nggak ikut masuk mas? Dan saya pun menjawab, terlambat Pak. Bapak tahu saya, ini Mas Blacker kan? Ya halo guys. Langsung encih Pak. Itu saya bingung guys. Berarti Pak D Jokowi bukan hanya mengenal para pejabat saja guys. Orang rakyat, wong kere, wong desa seperti saya pun beliau bisa mengenalinya. Matur nuwun Pak D Jokowi. Saya tidak bisa membalas apapun, cuman bisa menyuarakan kebenaran.